Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Ramadina, saya mahasiswi kebidanan Universitas Nasional, kelas B2. Pada hari ini saya akan menjawab soal untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etnomedika Kebidanan. Soal yang pertama, pada materi Etnomedika ada perawatan dan pengobatan tradisional di berbagai daerah. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional serta pengobatan dari medis dan berikan contohnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengobatan tradisional dan apa itu pengobatan medis. Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara atau obat yang mengacu pada kemampuan atau keterampilan yang sudah turun-temurun. Tentunya pengobatan tradisional juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, contoh dari pengobatan tradisional yang ada di Indonesia misalkan itu menggunakan tanaman herbal, doa-doa, primbon, dan yang paling sangat populer ini adalah jamu. Nah, pengobatan selanjutnya pengobatan medis. Nah, pengobatan medis adalah pengobatan yang dilakukan berdasarkan metode penelitian atau metode ilmiah. Jadi, pengobatan medis ini sudah teruji gitu dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Contoh dari pengobatan medis adalah pengobatan ini dilakukan oleh dokter. Lalu pengobatan ini juga menggunakan metode seperti operasi. Lalu pengobatan ini menggunakan obat-obat untuk penyembuhannya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional dan pengobatan medis? Nah, kelebihan dari pengobatan tradisional adalah pengobatan ini lebih aman dan efek sampingnya lebih rendah karena menggunakan tanaman-tanaman herbal. Nah, karena menggunakan tanaman herbal ini sehingga mudah juga dicerna oleh tubuh. Lalu kelebihan dari metode pengobatan tradisional adalah pengobatan ini bersifat memiliki pengaruh psikis ya, karena dapat meningkatkan semangat para pasiennya untuk segera sembuh. Lalu kelebihan dari pengobatan medis adalah pengobatan ini cepat dan sesuai, terutama untuk pengobatan yang emergensi. Lalu pengobatan ini pun didasari oleh penelitian ilmiah, jadi lebih terpercaya dan alat-alat yang digunakan juga lebih lengkap. Lalu kekurangan dari pengobatan tradisional dan pengobatan medis. Kekurangan dari pengobatan tradisional adalah pengobatan ini belum cukup teruji untuk dari obatnya, dari cara pengobatannya. Lalu standar dari bahannya tidak baku. Terus sering berubah takaran dan ramuannya. Lalu mudah tercemar mikroorganisme. Dan pengobatan tradisional ini efek farmakologisnya lemah, misalnya dalam kunyit. Nah, biasanya ada mungkin senyawa yang bisa membahayakan tubuh, tapi ada juga senyawa yang dapat menekan dari senyawa yang merugikan tubuh tersebut gitu. Lalu apa sih kekurangan dari pengobatan medis? Adalah relatif mahal. Lalu pengobatannya juga menggunakan prosedur yang ketat dan terkadang berbelit-belit. Lalu efek samping yang muncul relatif lebih berbahaya, makanya butuh pengawasan yang ketat. Lalu cara-cara pengobatannya juga dianggap oleh masyarakat ini agak menakutkan karena pengobatan ini mendengar kalimat operasi, lalu radiasi, pembedahan, kemoterapi gitu. Jadi masyarakat menganggap terkadang agak menakutkan di metodenya gitu. Lalu pertanyaan kedua, penggunaan obat tradisional akhir-akhir ini meningkat. Menurut saudara, faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat? Nah, menurut saya penggunaan tanaman obat meningkat karena yang pertama adalah faktor keluarga. Pengobatan-pengobatan yang sudah turun-temurun gitu yang biasanya yang sudah efektif dan dipercaya oleh keluarga, misalnya seperti penggunaan pengobatan untuk batuk, jeruk nipis, dan kecap gitu. Biasanya kan pengobatan itu sudah turun-temurun ada di keluarga. Lalu yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan. Biasanya teman-teman atau kerabat-kerabat yang mungkin sudah mengalami penyembuhan dari pengobatan tradisional yang membuat kita terpacu untuk menggunakan pengobatan tradisional. Selanjutnya sebutkan
Perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, kalau jamu itu adalah obat tradisional yang berasal dari tumbuhan, kemudian dijadikan serbuk yang dapat diseduh, pil, ataupun cairan yang langsung dapat diminum. Jamu ini biasanya merupakan resep dari warisan leluhur. Sedangkan obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam. Biasanya bisa terbuat dari bahan tumbuhan, hewan atau binatang, dan mineral. Nah, obat herbal terstandar ini atau OHT, dia berbeda dengan jamu yang direbus. OHT ini sudah menggunakan teknologi yang maju dan terstandar. Nah, kita sebagai produsen OHT harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dan proses ekstraksinya sudah sesuai dengan BPOM. Bahkan tenaga kerjanya pun harus memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mumpuni tentang cara membuat ekstrak untuk obat herbal terstandar ini. Selain itu, obat herbal terstandar ini harus melewati tahap uji praklinis di laboratorium. Gunanya untuk menguji efektivitas, keamanan, dan toksisitas obat sebelum akhirnya diperjualbelikan. Lalu obat herbal terstandar ini biasanya menggunakan logo bertuliskan obat herbal terstandar, lalu ada gambar lingkaran yang berisi jari-jari daun 3 pasang dan ditempatkan pada bagian atas kiri dari wadah atau pembungkus atau brosurnya. Lalu selanjutnya ada fitofarmaka. Karena fitofarmaka ini terbuat dari ekstrak bahan alam yang berupa tanaman, hewan maupun mineral. Nah, bedanya adalah fitofarmaka ini sudah teruji efektivitas dan keamanannya dan dapat disejajarkan dengan obat modern. Fitofarmaka ini proses produksinya sama-sama berteknologi maju dan sudah tersandar seperti OHT. Nah, dia juga sudah melewati tahap praklinis. Tapi ada satu tahap lagi yang harus dilewati oleh produk fitofarmaka, yaitu tahap uji klinis. Percobaan langsung pada manusia untuk menjamin keamanannya. Pertanyaan selanjutnya adalah obat tradisional Eropa biasa dikenal dengan pengobatan menggunakan larva. Apa efek samping dari pengobatan tersebut? Bagaimana bentuk dari pengobatan tersebut? Berdasarkan sumber yang pernah saya baca, pemanfaatan larva dalam perawatan luka atau terapi larva sebenarnya telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Kemudian digunakan oleh ahli bedah Perancis pada abad ke-16 dan abad ke-18 serta 19. Tetapi sejak ditemukannya antibiotik, penggunaan terapi ini sudah tidak digunakan lagi. Apa sih efek samping dari penggunaan larva sebagai pengobatan? Yang pertama, rasa tidak nyaman tentunya. Biasanya kan karena menggunakan hewan atau binatang diletakkan pada luka, biasanya akan menimbulkan rasa tidak nyaman ya, karena merasa jijik atau geli gitu. Biasanya dirasakan oleh pasien, dokter maupun tenaga medis lainnya. Nah, lalu ada rasa nyeri karena biasanya larva ini kan akan memakan jaringan-jaringan yang mati di lukanya gitu. Lalu ada juga perdarahan ringan, terus pireksia atau demam. Lalu bisa juga menimbulkan alergi dan munculnya bau yang tidak enak pada aplikasi larva. Biasanya juga ada larva yang mati ketika dilakukan terapi ini. Lalu bagaimana sih bentuk dari pengobatan tersebut? Nah, pada terapi larva, sekitar 5-10 ekor larva diaplikasikan per 2 cm per lukanya. Nah, larva yang digunakan ialah larva yang berukuran panjang sekitar 2 mm atau 1-3 mm dan dapat dikembangkan menjadi 8-10 setelah 5-7 hari. Nah, selama 8-72 jam, larva bergerak pada permukaan sambil menyekresi sekret yang berpotensi memecahkan dan mencairkan jaringan nekrotik. Nah, larva juga dapat digunakan bersama antibiotik sistemik dan juga tidak memperlihatkan efek merugikan pada X-ray, sehingga larva dapat dibiarkan pada tempatnya saat dilakukan tindakan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sejarah dari perkembangan obat tradisional di Indonesia, mulai dari awal mula hingga penyebarannya. Untuk pengobatan perkembangan obat tradisional di Indonesia ini awalnya
Bermula dari terapi pijat. Jadi setelah dulu zaman dahulu kala ada terapi pijat, jadi ini terdapat di relief Candi Borobudur yang dibuat pada kurun abad ke-8 dan 9. Nah, artinya bangsa ini sudah mengenal tradisi pijat nih dari abad ke-8 sampai ke-13. Biasanya sehabis melakukan pijat, urut, dan kerokan, tidak lengkap rasanya jika tidak minum jamu. Nah, secara historis sangat sulit menemukan catatan atau bukti mengenai jamu itu digunakan, karena mengenai tradisi budaya biasanya diturunkan melalui hanya mulut ke mulut saja. Nah, akan tetapi dari bukti arkeologis yang kita dapat dari Candi Borobudur ini membuktikan bahwa pengobatan dengan obat tradisional atau jamu sudah digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.